Oke, kita mulai perkuliahan kita. Nah, jadi kita akan memulai kuliah ini dengan langsung praktek ini ya. Nanti ada di setting sebagai access point, nanti di setting sebagai access point client. Jadi kemarin udah dijelaskan kan ya. Nah, sekarang kita praktekin. Ini boleh dijelaskan, sekarang kita praktekin. Ini di bagian praktek ini ada di, saya kirim model di kampus. Ini dijelasin tentang DWRT. Ini cara mengupgrade dari awalnya Linksys jadi nanti jadi DDWRT. Nanti jadi banyak fitur. Kalau udah jadi DDWRT banyak fitur. Yang awalnya fiturnya tidak ada nih. Awalnya nggak ada fitur. Yang awalnya begini, ya nggak ada fitur ini. Ya, wireless mode. Nah ini awalnya nggak ada fitur wireless mode. Setelah di upgrade jadi DDWRT sudah ada fitur wireless mode. Nah setupnya begini ya. Jadi harusnya ada router mikrotik lagi ya, ini jadi router sebagai routernya. Nah ini baru access point-nya. Jadi ada 3 perangkat yang harus di setup. Jadi router, terus router mikrotik, access point, nanti ada access point client gitu ya. Nah, yang mikrotik ada di sini. Nah, sekarang saya mau setting router mikrotik dulu. Ini ya. Router mikrotik berarti apa ya ini? Nanti di sini praktik kalian ya. Ini tinggal tadi kabel aja buat nyetingnya dia. Jadi kedua yang ini nanti jadi desainnya seperti ini ya. Jadi disesuaikan sama desainnya. Nah ini yang ini ke arah internet, ether 1, ether 2 nanti ke arah si router si access point. Nah berarti ini saya langsung masuk ke ether 2. Nah, ini yang internetnya ke arah sini. Ini internet ini. Ini internetnya ke arah ini. Ya, ini langsung aja kabel depan. Ini ether 2 nya belum nyolok ke laptop, makanya masih ini ya internetnya belum yang kedua belum nyala karena belum ke arah laptop. Nah, ini kedua berarti yang buat kita setup. Nah, pastikan dia nyala dulu. Nah ini udah nyala ya. Nah ini pastikan udah nyala. Dua, nah, baru kita setup. Ini pakai Winbox aja. Pakai Winbox. Ini udah ya, kelompok K namanya. Kita konekin. Password nih. Mudah-mudahan nggak ngasih password. Konekinnya pakai ini ya. Nah enggak. Nah ini sekarang langsung kita reset aja sistem, reset configuration, no default configuration ya, biar nggak ada settingan bawaan dari mikrotiknya. Jadi kalau no default yang nggak di checklist, nanti udah ada settingan bawaan mikrotik. Nah, kita bersihin aja semua. Ini kita reset, yes, tunggu dia nyala lagi, nanti lampunya akan mati, nyala lagi. Kita close boleh sambil
Oh ya, kondisi ini biarin aja ya, kondisi si Ethernetnya. Ini yang LAN. Nah, ini biarin aja dalam kondisi dia. Oh ini mau dikasih IP boleh nggak, nggak apa-apa. Kalau di Octane juga nggak masalah. Dan ini buat IP-nya si internet. Tunggu dia tengah lagi semuanya, atas satu dan atas dua. Nah ini kalau udah begini, menyala lagi satu dua. Sekarang kita tinggal setup lagi. Kita buka lagi. Ini connect. Nah saran saya dibuat kalau sudah berhasil login seperti ini, kita kasih nama. Jadi sistem identity. Ini kita kasih nama. Buat membedain nanti kalau kita banyak di suatu tempat, banyak netting router, nanti tahu router mana kita buat. Itu kita setting. Ini kita kasih nama misalnya router utama. Nah ini kita lihat sini ya, apply. Ini router utama. Nah ini kita close. Di sini ini lihat. Nah ini router utama. Nanti kalau karena di Mikrotik ini ada yang namanya discovery. Jadi dia buat ketika dia kita nyalain di box, nanti mikrotik lain akan baca juga. Nah buat ngebedain mikrotik kita atau mikrotik yang lain, nah ini kita kasih nama. Jadi kalau misalnya jaringan kita ini, saya nih connect ke switch, misalnya dari switchnya connect ke mikrotik yang ada banyak, nah itu buat kebaca semua. Jadi kita biar tahu, kita ubah namanya. Oke, paham ya? Nah ini kita connectin. Nah di sini tinggal kita kasih nama, interface-nya kita kasih nama biar kebingung. Ether 1 ini mengarah ke internet, berarti kita nama internet. Ether 2 berarti buat ke arah access point, kita kasih nama AP. Pak, boleh di zoom begitu? Ini zoom nih. Oh ini ya. Di Windows-nya Pak? Nah, ya. Ke kolom setting Pak, ada ini di zoom. Di Windows. Ada Pak. Di setting, nah itu zoom. Oh di zoom in ya. Iya. Ini. Kelihatan. Bro. Satu kali lagi. Nah, udah. Nah, ini mau ngasih ini doang, nama doang ya. Nah, kalau mau satu lagi kita buat yang wifi kita. Nah, biasanya begitu. Kalau saya buatnya satu lagi di port 5 misalnya. Ini kita buat kasih buat kita remote. Nah, biasanya port manajemen. Ya. MGT aja, manajemen. Nah, port manajemen itu buat nanti kalau sekarang mau bikin di port 2 ya. Nanti kalau port 2 udah kepasang ke access point, buat nanti seandainya mau config si router, kalau bikin kita di port 5. Gitu, port manajemen. Ngerti ya? Nah, sekarang tinggal kita kasih IP aja, IP address. Berarti IP yang internet dulu. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi internet kita. Kalau di biasa ini saya pakai yang ini ya. Misalnya 100. Jangan lupa slashnya 124. Ini tergantung dari koneksi internet kita. Ya. Cara ini gimana Pak? Misalkan kita. Nah, kalau ini gini, bisa jadi koneksi internet kita di HCP. Nah, jadi sebaiknya kita cek dulu ke laptop kita dulu. Nah, kalau di laptop kita nggak dapat IP, oh berarti kita tanya nih dari modem kita, modem IndiHome kita. Jadi gini kondisi ini, gini. Ini kan router Mikrotik ini biasanya pasti ya di bawah modem. Jadi ada di bawah modem ya, nggak langsung. Kecuali si ISP-nya mereknya Mikrotik juga. Gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh ini, Ternyata Pak. nah ISP kita misalnya pakai yang normal, yang Telkom atau IndiHome, ya. Ini dia pasti ada modemnya, atau routernya dia, atau ONT-nya dia yang masih ke fiber optik. Nah, dia ada port ini, port LAN-nya. Nah, port LAN ini udah di setting sama si orang Telkomnya berapa. Nah, ini kita tanya dia berapa. Nah, biasanya kalau dia punya yang default 1.2.1.1
satu. Nah, berarti satu ini jadi gateway-nya nanti si mikro kita. Nah, ini kan dia ada dua ya, ada LAN sama WAN ya. LAN-nya ini, nah WAN-nya ini tergantung. Kalau udah internetnya yang dedicated, biasanya IP public dikasih 02 berapa gitu. Tapi kalau udah internet yang biasanya dia sistemnya dial-up. Jadi maksudnya bisa password langsung dapat IP secara ini dinamik. Jadi nggak ditaruh IP one-nya atau IP public-nya di router ini. Kalau minta dari router Telkomnya pusat. Tergantung ini di orang dia ya. Nah kita ini bagian ini, nah turun ke bawah, artinya sini nih. Ini nggak kelihatan nih ya. Ini maksudnya bukan ada di sini, tapi ini port ini ya internetnya. Nah ini tinggal kita masukkan ke router kita. Nah di sini berarti ke port 1 kita. Nah di sini kalau dia satu berarti kita buat satu berapa bebas, dua boleh. Nah yang satu ini jadi gateway-nya. Yang ada di sini. Nah, DNS saya udah pakai Google aja nggak apa-apa. Atau bagus lagi DNS-nya punya Telkom. Artinya ya? Jadi untuk masalah kata satu internet ini dapatnya dari si ISP-nya. Atau juga tadi kita nggak usah masuk ke router nih, tapi narik dulu ke komputer kita, laptop. Nah, coba di Oktel, dapat ke di DHCP. Tapi biasanya sering di DHCP lagi. Nah, kalau udah DHCP ya udah. Yang di sini di router ini boleh kita masukin pakai DHCP client, gitu. Kita buat setting DHCP client atau kita kasih IP secara statik pun bisa. Walaupun di sini di router si IndiHome-nya ini disetting DHCP, kita nyetingnya sih pakai IP statik pun bisa. Mungkin kita dapat IP yang bisa connect internet berapa? Oke, artinya? Nah nih, kita apply. Apalagi syarat bisa connect internet, IP udah, tinggal masukin gateway, ya kan? Nah, gateway. Di sini IP, routes, tinggal di add. Ingat jangan yang atas ya, tapi yang bawah. Nah yang bawah ini gateway kita masukin. Berarti kalau gateway itu satu segmen, berarti 200 1. Apply, oke. Jadi artinya gini, gateway itu kan gerbang pintu untuk kita ke internet. Nah internet itu tidak bisa didefinisikan tujuannya, makanya 0,000/0 gitu. Nah ini berarti pintunya ini. Jadi mau kemana pun pintunya ya ini satu ini gitu. Nah ini udah. Sekarang kalau di sini kita cek, bisa langsung kita cek, kita bisa tes ping ke gateway-nya, bisa nggak kebuka gateway-nya 200 1. Nah ini pasti nggak bisa. Nah kalau nggak bisa berarti hubungin Telkom ya. Telkom ya. Iya, berarti modemnya ada masalah. Karena yang 221 ini kalau di mini ini berarti router yang ada di bawah, yang samping yang ruang slack ya. Nah gitu. Nah, udah. Apalagi satu lagi internet, IP udah, gateway udah, tinggal DNS. Nah, DNS di add bebas, punya Google boleh, berarti 888. Lagi buahnya Cloudflare 1111. Ini di checklist no remote request. Biar apa? Biar nanti si komputer klien atau nanti si access point nggak perlu masukin IP-nya Google untuk DNS-nya. Dia cukup masukin gateway-nya dia. Jadi gateway dengan DNS sama. Kalau ini kan gateway sama DNS bedanya. Karena belum di low remote request. Oke? Ya, apply. Oke. Nah sekarang kita bisa tes ping. Tadi pingnya gateway, sekarang pingnya Google. Kalau tadi baru bisa buka pintu, sekarang harusnya udah bisa menuju internetnya. Ya, jadi bukan ngepingnya dapat apa ya, tapi ngepingnya nama domain ya. Boleh Google, boleh Detik, boleh apa aja webnya. Pokoknya nama webnya. Jadi pastikan pertama ngeping dulu gateway, kedua kalau sudah dimasukin DNS baru ngeping nama website-nya. Artinya, nah, kalau udah berarti ini udah bisa connect internet si routernya, tapi routernya belum bisa ngebagi internet. Nah, berarti si routernya harus kita setup NAT-nya, jadi IP firewall, NAT
ini tinggal di add. Nah ini source-nya, ini out-nya, berarti yang pilih internet. Ya, jadi di sini action-nya adalah maskuler. Nah, jadi kalau dibaca gimana Pak? Dibaca gini. Nanti berapapun source-nya, nanti kita buat nih, baru yang buat internet doang. Nanti kita buat yang buat koneksi ke access point, buat koneksi ke manajemen, ya berapapun IP-nya. Nah, berarti kan nanti yang di sini ether 2 kita buat di access point. Nah, berarti di sini misalnya 192.168 ya 1.1. Pokoknya kan jangan sampai ada yang tadi 200 gitu. Ya. Atau 10 deh, 10.1. Nah, ini berarti nanti pakai 10.2 gitu. Nah, nanti buat lagi kita yang buat manajemen yang koneksi pakai komputer kita berarti 192.168.20.1 yang ini yang port 5. Nanti di laptop kita 20.2. Ngerti ya? Nah, jadi berapapun berarti kan mau yang 10.0 atau yang 20.0 karena kita nggak definisi ininya, ketika dia keluar dari ether 1 maka dia masquerade. Masquerade itu berarti dia berubah jadi IP yang tadi 200, 100. Nah, gitu. Jadi itu fungsi masquerade. Di apply, oke. Nah pengujiannya ini kita tinggal karena port 2 ini ya, port 2 udah ke laptop saya, berarti pengujiannya di sini. Sekarang kan laptop saya belum bisa connect internet karena pakai ini ya, pakai wireless nih ya. Nah harusnya pakai laptop yang lain nih untuk pengujiannya. Nah tapi bisa kelihatan kok dari sini, ya dari sini bisa kelihatan nih. Ini kan undefined ya. Nah ini kalau kita berarti kita kasih dia IP 192.168 berapa tadi? Oh ini belum buat ya? Sorry belum buat. Nah kita buat dulu. Kita buat dulu sini. Saya belum buat kita. Nah, tinggal buat doang, gampang kan? Ini kita buat address add. Pilih dulu jangan sampai lupa AP 2 68 misalnya 10.1/24. Apply, oke. Buat lagi add buat yang manajemen. Misalnya 92.168.20.1/24. Nah, biasanya kalau yang manajemen saya buat sini di HCP biar nggak ribet. Jadi tinggal colok langsung di HCP. Nah, ini kita buat IP di HCP server. Tinggal di HCP setup, pilih berarti pilih yang MGT. Tinggal next aja, next. Nah ini nggak usah jauh-jauh karena cuma dikit ya. Buat manajemen kita buat sampai 10 aja. Next, selesai. Nah, sekarang kita tes berarti saya udah nyolok ke port 2. Sebelum nanti port 2 ke access point, kita pastikan dulu port 2 ini bisa connect internet. Berarti ini 10.2 ya. Nah, 92.168 itu 10.1. Nah, kalau remote request-nya dia sudah di checklist, berarti di sini samain aja 10.1. Kita nggak perlu punyanya Google lagi. Oke, udah. Oke, close. Nah, ini ya. Ini sudah bisa pakai internet. Saya ngambil internet karena pakai wireless saya pakai tethering handphone saya. Oke, ngerti ya? Atau kita coba tes yang pakai MGT manajemen. Ini berarti yang ini karena manajemen MGT ada di HCP, berarti di sini tinggal top 10. Nah, ini connect. Nah, ini dapat. Nah, 10. Ini juga udah bisa connect internet. Paham ya? Nah, kalau udah berarti sekarang kita setting di sini. Oh, rusak apa enggak?
Lama semuanya. Nah, kita pinjam dulu yang ini dari KMBT. Nah, nyoloknya bukannya di bagian internet, tapi yang ini, yang LAN. Bebas di mana aja. Saya mau di port 1 juga boleh. Tapi pastikan juga ininya nyala juga, yang kena lima ini di kabel ini. Nah, nyala port satunya. Dan itu juga udah gitu ya. Nah, di sini dia ada IP default. Defaultnya dia adalah, oh ini udah disetting nih sebelum ini orang. Nah, default dia ada 1 jadi IP yang nanti buat disetting DDWRT adalah seri 1. Dia udah DHCP bawaannya 1.106 DHCP yes, berarti bawaan DHCP. Nah, berarti sekarang kita tinggal buka ini browser. Ya, saya sarankan pakainya yang Firefox ya. Terus kita masukkan 192.168.1.1. Nah, ini pertama kali ditampilkan harus merubah user dan password. Jadi wajib kita ganti user password. Tapi kalau biar nggak lupa ini aja admin-adminnya dulu. Admin. Dah, change. Nah, yang paling penting di DDWRT adalah di bagian sini, wireless. Nah, ini tampilan sistem connection. Nah, ini udah dia tampilkan namanya apa, modelnya apa, jenisnya apa, ini ada di sini. Sekarang kita setting bagian wirelessnya. Nah, ini, begini. Nah, karena ini kita mau jadiin AP, berarti AP. Ya, settingannya access point. Access point bisa pakai switch ya. Nah, ini wireless mode yang kemarin udah belajar. Nah, kalau mau lebih cepat berarti kita bisa pakai yang di only. Gitu. Karena speednya sampai 100 Mbps. Kalau yang G cuma sampai berapa kemarin? Berapa? 54 Mbps. Nah, ini kita bisa kasih nama di sini karena kita mau buat tadi ya, ada kita kasih nama AP pusat. Nah, channel ini harusnya kita cek dulu. Ya di sini ini channelnya berapa? Nah, ini harus pakai software lagi. Biasanya kita pakai ada Restambler, jadi download dulu. Biar kita cek channel. Nah, biar apa? Biar kita tahu channel yang kan pasti di sini banyak wireless kan. Iya. Ini banyak wireless kan. Nah, ini kelihatan begini dong. Banyak wireless. Nah, jangan sampai kita pakai channel yang orang udah banyak pakai. Gitu. Jadi pilih channel yang sedikit orang pakai. Jadi kan channel itu kan tadi jalur ya. Nah, kalau jalur itu udah banyak yang pakai, udah penuh, akhirnya nggak optimal gitu. Jadi pilih yang orang pakai. Nah, biasanya dia hitungannya gini, 1 ke 6 ini sama karena dia begini. 1 ke 6 berarti masih satu bagian dia. Gitu. Nah, berarti 7 sampai dengan 10 sama ini juga. Nah, 11 ya, hitungan 11. Nah, 12 baru beda. Oke. Nah, ini anggaplah kita pakai yang channel 6 dulu aja. Nah, terus SSID broadcast kita jawab enable biar akses point pusatnya kebaca. Nah, sebenarnya ini kurang aman, kalau mau aman kita disable. Gitu. Tapi merepotkan kalau mau connect kita harus ketikin dulu. Ya, ini udah begini doang. Ini tinggal kalau mau setting lagi lanjutannya tinggal kita save dulu, nanti baru di apply terakhir. Jadi fungsinya save dan apply itu apa? Kalau apply berarti udah kita selesaikan. Gitu. Udah ini udah kita apply ya, ini udah kita pasang, udah kita install. Tapi kalau kita save nanti aja baru disimpan konfigurasi tapi belum diimplementasi ya. Jadi kita save dulu karena kita mau nyeting yang lain, berarti kita save dulu, baru nanti terakhir settingannya kelar baru kita apply. Nah, terus masuk lagi di sini di bagian wireless security. Nah, kalau mau diamanin kita pakai wireless security. Ya, ini kita bisa pilih yang WP2 personal aja. Ini kita ganti yang pakai AS algoritmanya. Nah, ini kita kasih password. Misalnya passwordnya Bina Insani aja deh. Bina Insani 32
321. Ini misalnya ini 321. Oke. Di save. Nah, terakhir di sini ada yang namanya advanced setting. Nah, ini buat lebih bagus lagi sinyalnya. Nah, access point itu bersifat kerjanya dua, dia nyebar wireless, dia nangkap wireless gitu. Nah, karena ini juga ada dua antena, biar lebih fokus antena mana yang akan sebagai penyebar. TX nih ya transmit, nanti kita ambil yang kanan, yang RX receive, berarti yang antena sebelah kiri. Nah, ini power ini buat menambah jangkauan sinyalnya. Jadi ada dua untuk menambah daya jangkauan. Yang pertama kita bisa ganti dia antenanya, atau kita booster powernya yang ada di dalam sini. Namanya secara Bukan namanya listriknya untuk ini masih bisa nih. Pokoknya dia default maksimal 251 power listriknya. Nah ini tapi bisa jadi ada kerugiannya. Kerugian yang pertama, umur wireless ininya lebih cepat rusak karena panas kerjanya dia. Yang kedua, kalau power kita kelebihannya banyak sampai 1000, ini kalau masih 251 masih aman, sampai 1000 biasanya wireless yang di sekitar kita akan diinterferensi sama dia, lemah sinyalnya. Jadi biasanya dulu kalau kita mau ngejamming istilahnya ya, hacking tapi untuk merusak jaringan wireless ya dengan cara kita beli access point yang powernya besar, ya transmit power ya TX ya, TX power berarti daya kirimnya besar. Nah, nanti dia akan mengacaukan yang lain. Nah ini di maksimal 251, di boosternya kita 2 saja cukup. Ini udah selesai. Untuk yang ini gampang intinya. Ini kita tinggal apply. Oke, save dulu. Apply. Nah, yang belum kita setting adalah di bagian ini kan masih satu-satu ya. Sedangkan internet kita tadi 10-an. Nah, berarti di bagian pengalamatannya. Nah, ini ada di bagian sini setup. Nah, berarti di bagian setup ya, ini ada dua ya. Mau gini, apakah kita mau ini jadikan router juga? Kalau jadikan router berarti yang dari router ini router itu menghubungkan beda network. Tadi ada network yang 200 sama network 192.68.10 ya kan? Ya. Nah, ini juga bisa digituin. Berarti kalau misalnya mau jadi router, nanti yang network 10 masuk ke sini, nanti yang turun ke bawah ke laptop networknya nggak network 10 lagi, tapi networknya network misalnya 50 atau 100 gitu. Kalau dia mau jadi router. Tapi kalau dia nggak pengen kita jadikan router, cuma jadi access point aja, berarti fitur one-nya ini udah biar kita disable. Gitu, nanti kita disable. Nih. Nah, jadi dia nggak ada fitur routernya. Jadi kalau router itu pasti dua network yang berbeda. Yang satu buat connect internet, yang satu buat LAN. Gitu. Nanti LAN-nya itu bisa routing namanya, bisa routing ke internet. Nah, kalau kita nggak pengen gitu, kita cuma pengen dia sebagai access point aja. Kalau sebagai access point aja berarti networknya sama antara network yang dikirim sama dia nih, sama router 2 ya si router ke sini sama. Kalau dia jadi router berarti nanti di laptop saya yang connect ke sini beda ya. Paham ya? Paham ya? Seperti contohnya di sini di gambar ini. Nah, dia di routing sama dia, di router sama dia. Nah, kalau mau di router gampang kita router aja. Berarti di sini 1, ini 2. Nah, di bagian LAN-nya ini 3.1. Jadi dia router, ini router, ini router. Router jelas nih, yang bisa connect internet kan sebenarnya yang ini di Ether 1 ya, ini segmen 1. Di Ether 2.1 ini buatan kita. 1.2 ini kan dari sini, dari router ADSL atau router IndiHome-nya lah. Nah, ini jadi ini router ya router. Kalau mau ikutin ini berarti kita begitu. Yang ininya udah kita ini lagi, kita static aja lagi. Nah, ini berarti kita masukin 192, 168, 10 ya 2. Subnetnya berarti 255.
Gateway-nya berarti 192, 168, berapa? 10, 1. Nah di Indonesia berarti sama juga 192. Kalau tadi di low remote request ya 10, 1. Kalau di Indonesia bisa 2, bisa 8 yang ini 8, 8, 8. Nah kalau ini udah ya. Ini STP ini spanning tree ya. Spanning tree protokol. Nah nanti kamu belajar nanti di jargon penerapan 1 ada tentang itu. Nah kalau ini mau diisi boleh enggak juga nggak apa-apa. Nah yang bagian sini ini boleh tetap 1 boleh karena beda dengan ini nggak masalah. Yang penting beda. Ini kan 10, kalau ini 1 boleh. Tapi kalau ini mau dirubah berarti ini kita buat 100 saja. Beda. Ini 10, ini 100 gitu. Sama 1 juga bisa. Nah ini nggak perlu lagi gateway. Karena yang 192.168.101 ini jadi gateway-nya si yang nanti si access point client atau gateway-nya nanti komputer yang connect ini. Nah beda cerita kalau misalnya yang ininya kita disable, berarti yang bagian sininya gateway-nya berarti kita masukin ini sama kayak ini. Ini 10.2 berarti ini 10.2, ini gateway 10.1. Kondisinya agak beda ya, paham ya? Kalau ini gini. Nah sekarang DHCP. Nah di sini kita buat DHCP-nya enable. Berarti di sini kita enable. Nah, ini dari berapa mulainya? Dari 2 berarti kan? Atau dari 10 deh. Sampai berapa? Berapa user? Nggak banyak, 10 aja. Nah, time release-nya ini 10 menit. Nah, ini NTP-nya nggak usah ada, disable aja. Ya, ini ada release client release time. Release time ini gini. DHCP ini kan ngasih dia secara dinamik ya kan ke komputer. Nah, ada umurnya. Jadi dikasih nanti si komputer saya misalnya 10.10. Nah, dengan gateway 10 nih. 100 jadi 100 ya, 100.10. 100 dapat dengan gateway 100.1. Nah, itu ada umurnya, berarti umurnya 10 menit. Nah, kalau misalnya 10 menit ini saya masih connect, berarti diperpanjang. Nah, 10 menit ini untuk apa? Untuk masing-masing orang, berarti ada 10 orang yang connect dijatah 10 menit. Paham ya? Atau 1 menit juga boleh. Nanti otomatis kalau dia akan nambah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau kondisinya jaringan DHCP kita ini buat publik, buat dipasang di kafe misalnya nih, kafe buat orang nongkrong, ini sebaiknya jangan panjang-panjang ini. Tadi kan sampai berapa menit gitu kan? Ya. Nah, kenapa? Karena kita estimasi orang main hotspot di tempat kita, ya di tempat kafe kita paling berapa lama sih? Paling lama 2 jam ya kan. Nah, kalau dibuatnya tadi sampai di atas 2 jam, sedangkan kita alokasiin buat 10 orang gitu. Nah, semua orang connect nih. Satu orang dapat jatah 3 jam. Ya. Nah, 3 jam ya. Nah, 5 orang pulang. Sisa 5 orang lagi. 5 orang baru nggak akan bisa connect karena ke bawah sama ini karena dia belum selesai belum sampai 3 jam lagi. Nah, akhirnya kita mau nggak mau harus disable sendiri. Kecuali DHCP kita dipasang di kantor harus 8 jam sehari gitu kan. Makanya ini sebaiknya jangan jauh-jauh. Oke, ngerti ya? Nah ini WINS ini protokol yang dulu ya, sekarang udah nggak pakai. Nah, ada NTP ya, Network Time Client. NTP itu karena si wireless ini nggak ada waktunya nggak ngaco kan jamnya. Nah, makanya nanti ngambil waktunya dari internet, dari jam internet. Namanya NTP. Nah, di sini NTP Indonesia. Nah, jadi waktunya itu ngambil dari jam ini. Jadi biar dia jamnya nggak ngaco. Nah, kita nggak butuh. Biasanya itu butuh buat apa? Butuh buat kalau di sini ada fitur blokir web gitu berdasarkan jam. Orang kantor ini boleh buka Facebook misalnya. Ya.
setelah jam kantor. Berarti dari jam 8 orang datang pagi-pagi nih sebelum jam 8, oh masih bisa dia buka Facebook. Ketika jam 8 berarti dia Facebook nggak bisa diakses lagi. Nanti sampai jam 5 baru bisa dibuka lagi. Nah itu berarti harus sinkron antara jam ini dengan jam yang ini harus sama. Nah ini kita nggak butuh itu, berarti kita disable aja. Ini kita langsung aja boleh kita set. Nah terus kita ini kita play. Nah kalau sudah, ini bisa kita cek di sini. Apakah ada tadi AP pusat? Klik lagi. Ada, coba konekin. Dapat nggak internetnya? Bina Insani apa itu dia? Iya, Bina Insani 321. Nah tadi kita udah ngelakuin itu ya. Ini udah kita. Bisa nggak internetnya? Agak naik katanya. Ya, nggak bisa ya, nggak bisa lah, belum bisa karena belum dipindah. Ya, belum pindah internet. Ini harus dipindah dulu. Dan ini harus di sini karena tadi kita dia jadi router kan, berarti ini di bagian WAN, di bagian internet, ini berarti di enter 2. Nah pastikan lagi yang bagian WAN-nya ini nyala. Nah coba bisa nggak? Bisa. Bisa? Nah itu berarti baru jadi akses ini router, ya, router access point. Nah sekarang kita satu lagi, kita mau setup dia menjadi access point klien. Ini tadi ya, ada ini access point. Nah, ini beda ya. Kalau tadi kita 1 sampai 6 ini gimana? Hertz, ya, channelnya Hertz. Kalau tadi kan 1 sampai 6 gitu kan, terus 7 sampai 12 gitu kan. Ini hitungannya harus beda di frameworknya. Ini mungkin yang lebih lama, kalau yang lebih baru biasanya sudah hitungannya harus. Ini tadi kita kasih password di bagian ini PPA personal. Kalau tadi kita buat PPA 2. Nah, tadi ini udah ya. Ini kita buat juga antenanya. Ini udah ada. Yang lihat kita lihat HP pusat full ya. Nah sekarang kita setting access point klien. Nah di access point klien berarti yang bagian DHCP-nya disable karena bukan jadi access point router. Ya, jadi dia access point doang, nggak ada routernya. Gitu. Jadi di bagian WAN-nya ini di disable. Sekarang kita setting. Jadi fungsinya access point klien, kita nanti ini ditarik aja motor. Terus ada sumber listrik kan? Ada power kan? Ada di luar. Nah, ini nanti kita taruh luar. Kalau mana? Kalau listrik aja ada. Nah, kalau yang ini di bagian LAN-nya ya. Bagian LAN-nya.
2, pemilik 1, yang penting di one, di LAN. Bagian yang one nya. Ini tinggal kita sampai yang ekor 2 nya. Nah, ini jalan. Saya lihat di sini dulu. Ini unplug ya, kabelnya berarti ini. Nah, satu nyala ya, di 2 bisa. Oke, 4. Nah, kita tunggu dia dapat nggak IP-nya. Unplug lagi. Kalau dia udah di reset kayak tadi, harusnya udah dapat IP. Nah, ini ada IP nya. Unplug terus. Oke guys. Oke, dapat IP ini ya. Nih ya, 106. Nah, berarti kita panggil lagi sama topik 1. Oke, Mozilla lagi. Oke, tadi 192.168.1.1. Coba kita ping dulu. Nah, ini belum mau nih. Ini gimana? Ini udah rusak nih. Rusak alat ya, bukan kabel. Coba kita ganti alat dulu. Ganti alat lagi. Nah, ini masih ganti aja. Kalau begitu berarti kabel. Dapat. Ini yang tadi nih belum dapatnya. Ini bisa kita pancing aja nggak apa-apa, kita masukin IP. Kalau masih IP-nya 1 10. Nah, nggak perlu masukin gitu ya. Coba kita ping ke 1. Oh, berarti ini akses pointnya sudah disetting sebelumnya sama orang lain. Nah, ini kita nggak tahu nih IP berapa yang disetting sama orang lain, karena dia nggak reset. Nanti habis praktek harusnya di reset ya. Jadi nggak jadi seperti ini. Mau awal ini kita reset. Ada pulpen nggak? Kita lihat. Tanya. Ini kita hitung itu. Ini nggak apa-apa, ada IP-nya, kita langsung aja. Nah,
reset harusnya nggak boleh sering-sering Nah, susah karena dia resetnya dari hard reset. berarti dari web bisa pak? Hah? Risetnya dari web. Iya bisa, itu dari web. Nah bisa ya. Nah, sekarang kita tinggal kita panggil dulu nomor. Ini rusak ininya masuk. Dipanggil bisa, dimasuk frameworknya nggak bisa. Harus buat framework. Ini IP-nya bukan satu-satu nih, tapi mau kita reset lagi. Bisa. Kapten dulu. Kan tadi ada itu. Kalau dia udah preset, langsung dapat IP.
Parah yang kelihatan. Pancing bisa, coba kita buka ventilanya. Oh iya, ambil lagi coba. Ambil lagi. Ambil lagi. Iya. Ini mana bang? Iya Pak. Udah lama juga ya. Ini sampai dulu. Boleh kan yang saya? Nah, kalau tahu. Parah ya. Kacau. Nah, rusak.
berarti ya, yang bagian WAN-nya ini disable. Nanti kita masuk ke bagian LAN-nya aja. Ini di menu setup dulu, masukin admin. Apa screen-nya mati? Putus. Connect aja ke sini ya. Oh enggak, Pak. Intinya tinggal. Nah, ini gak enak yang offline sama online jalan nih. Online nanti dulu lah ya. Orang lagi usahain ini. Dimulai Pak dari sini. Ya, Pak juga nggak ada kontribusinya ya. Paling juga ditinggal tidur itu. Cuma lah kita ngakalin buat nolongin dia, tapi dia juga nggak ada ininya. Udah yang ada sini aja. Ya Pak. Nah nih. Ya, jadi di bagian ini kita disable bagian WAN-nya ya. Beda kayak tadi, kalau tadi WAN-nya kita kasih IP yang dari Protik, kalau ini disable. Jadi dia fiturnya ini nanti bukannya fiturnya router lagi, tapi fiturnya sebagai access point client. Kalau tadi fiturnya access point router ya. Nah, ini udah. Nah, berarti di sini router IP berarti mengikuti yang LAN-nya. Yang LAN-nya, bukan yang WAN-nya. Yang LAN-nya berarti segmen 100. Ya, tadi 101 kan? Nah, ini kita buat 102. Nah, baru di sini ada gateway-nya. Gateway-nya itu 192.
168, berarti ikutin yang tadi 100.1. Paham ya? Paham nih? Ya. Ya. Nah, ini dia buat si klien yang nanti connect ke si access point klien. Nah, berarti pakainya DHCP lah biar gampang. Ya, berarti kita mulai tadi kan dari 110 ya. Ya kan hitungan dia ya sampai 100. Kalau 10 berarti berapa? 10 berarti 20 dia. Sampai 20 lah. Berarti ini kita mulai aja dari 150. Sampai misalnya 160. Jadi kita tahu kalau saya connect-nya 150 ke atas, berarti saya connect-nya ke access point klien gitu loh. Kalau saya connect-nya dapat 10 ke atas kurang dari 50, berarti saya connect-nya ke access point pusat. Paham ya? Nah, berarti ini sama kayak tadi. Nah, ini juga 10 menit aja. Nah, DNS-nya bisa masukin ya ini 101, 92, 168, 100, 1. Atau yang ini 88 boleh. Atau punya 88 aja biar aman. Karena ini nggak connect ke ini ya. Kalau ini connect ke ini. Ini punya player. Nah, ini juga sama di disable. Ini kita save. Terus kita di bagian wireless. Nah, ini berarti ganti jadi access point client dulu. Nanti access point harus pakai kabel. Kalau client bridge nggak perlu pakai kabel. Kita step awal dulu. Nah, ini kita samain tadi G. Ini kita namanya berarti access point client. Tadi kan pusat ya. Nah, ini client. Nah, ini samain tadi 6 ya. Ini udah, ini kita save. Nah, yang paling penting di bagian security-nya. Nah, di bagian security-nya ini kita kasih tadi saya cas dulu. PPA 2 personal tadi ya. Nah, ini berarti di sini WPA 2 personal. Nah, sampai salah tadi ininya pakai AS, pokoknya ini jangan sampai salah. Harus sama yang tadi. Tadi Bina Insani 321. Bener ya? Dari 321 udah, ya, save. Nah, terus tadi di bagian advanced setting. Ini tadi samain, ini yang naik, ini nggak sama juga apa-apa ini. Nah, yellow, ini nanti kita buat 200. Save. Nah, di bagian ini ada lagi bagian set survei. Nah, di ini. Nah, operating ini ya di bagian advanced routing ini juga kita pakai gateway mode-nya. Nah, ini ada wireless status wireless survei. Advanced routing. Ini udah dari ini sekarang kita di bagian ini advanced setting udah di bagian setup dulu. Cuman mastiin dong di advanced routing, mastiin. Nah, ini udah gateway, ini nggak usah. Tadi pastikan gateway. Nah, terus di bagian status. Nah, kalau nanti udah connect ada ini IP-nya sini. Di bagian sini ada yang namanya wireless. Nah, ini kita set survei. Jadi kita nempel gitu loh.
Tapi sebelum nempel kita save dulu tadi kita ini dulu. Kita play dulu. Karena kalau nggak di play, yang ininya belum jalan nih, yang bagian security-nya tadi. Di wireless, di wireless security kan tadi bintang itu kan. Nah itu belum pasang. Nah, jadi kita play dulu. Nah udah. Sekarang bagian ini status. Nah ini akan nggak bisa dulu nih. Kenapa nggak bisa? Karena IP-nya harusnya udah berubah. Jadi bukan satu lagi, tapi yang 100. Nah, berarti di sini kita harus ubah menjadi 100. Nah, ini berapa? 100 berapa? Tadi kan 102 sana ya. Nah ini bebas saja. Nah, coba kita ping dulu ke 102, 168, 102. Gitu ya. Nah, buka lagi. Ini agak sedikit ribet dikit kalau untuk bagian nyeting access point kliennya. 102. Nah, ini kan ini udah set up kita. Udah kita play. Nah, ingat ya, ini tadi disable ya. Terus ini kita masukin 102 mengikuti yang LAN-nya di access point, bukan yang WAN-nya ya. Yang WAN-nya 10 dia. Berarti yang LAN-nya masukin IP-nya. Kalau tadi IP WAN-nya itu LAN-nya itu 101, ini berarti 102. Nah, ini masukin gateway 101 yang ke arah sana tadi. Nah, DNS-nya boleh, masukin juga boleh ini 88 ini. Ini tadi yang buat kliennya. Nah, kliennya berarti sama 100 juga segmennya. Kalau yang di sini, yang di access point utama atau access point router antara WAN dengan DHCP-nya beda. Kalau sekarang karena ini bukannya WAN, karena di sini adalah LAN, local IP. Nah, udah lagi play aja, cek dulu. Sampai sini paham ya bagian sini. Nah, terus yang bagian berikutnya kan kita masuk ke bagian sini, di bagian wireless-nya. Nah, ini begini. Atau ini nggak usah di sini dulu nggak apa-apa. Ini nggak usah di sini nggak apa-apa. Ya, karena nanti kita nebeng ke bagian si status tadi. Kalau mau ini, ya ini jangan apa lain tapi disamain nanti. Tapi nanti aja nggak apa-apa. Kita di setting nggak apa-apa. Nah, sebagian ini yang paling penting bagian wireless. Nah ini disamain sama ini. Ini harus sama. Harusnya sama yang ada di sini. Nah, kalau ini tambahan aja yang tadi, yang advanced setting tambahan. Yang tinggal untuk antenanya mana ditambahin. Nah, yang paling terpenting di sini adalah di bagian statusnya. Nah, terus tadi ada bagian ini ya, gateway. Yang di setup, terus di sini nanti ada advanced routing. Gateway itu berarti dia nanti si komputer ini dia akan mengarahkan langsung ke internet. Jadi dia gateway-nya menuju ke sini gitu. Komputer ini mau connect internet, sebenarnya kan harusnya ke sini gitu. Tapi kita connect ke sini ya berarti ini jadi gateway-nya. Nah, sekarang bagian ini terakhir paling penting nih, status. Nah, di sini ada wireless. Nah, di sini ada set survey. Nah, di sini kita harus cari tadi access point pusat. Ada ya? Nah, di sinyalnya bawah. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini yang disebut dengan set survey. Nah, di sini access point kita nggak ada yang nyamain. Ini banyak di satu nih. Harus jangan pakai yang 6 karena 1 sampai 6 sama ya. Nah, ini malah enak yang 11. Dia sendirian. Nah, ini masih oke lah segini mah. Nah, ini dia Indonesia ada 94 termasuk gede karena ini sama kita. Nah, set gede. Nah, jadi kalau bisa channelnya cari yang beda dengan yang ada nih. Oke, ini kita join aja dulu nggak apa-apa. Nah, continue. Nah, otomatis dia banyak. Ya, tadi saya bilang ini nggak
taruh di sini nggak masalah. Bagi wireless tadi kasih nama HP client itu di sini nggak apa-apa. Karena ketika dia masuk tadi set survei, dia akan otomatis isi. Nah, ini tinggal kita save, terus kita apply. Nah, pengujiannya berarti tinggal kita udah selesai. Pengujiannya berarti ini ya. Sini. Lihat laptop. Karena dia klien ya. Klien berarti gambarnya dilihat sini. Kalau dia klien, AP klien, berarti di sini di desain ini. Nah, dia nggak bisa langsung. Harus pakai kabel. Ini saya connect ke sini, HP klien pakai kabel. Saya mati-matiin dulu nih, ini matiin. Nah ini berarti saya obtain. Nah tuh, yes. 100 dapat saya 100. Enggak. Nah, saya 56 tadi, saya bilang 50 ke atas, berarti HP klien, ya enggak? Nah, ini udah. Sekarang lihat di sini, lihat lagi nih, kita baca dulu ininya. Ini dia 56, berarti dia udah update klien ya. Nah, ini dia gateway jadi 102 gitu ini. Karena tadi begini gateway kan. Nah, DNS-nya juga sama. 102. Sekarang coba kita testing. Kamu ke gateway dulu. 92 168 102. Saya nah, coba kita mapping ke 101 bisa nggak? 101 itu adalah IP-nya yang sini kan? Nah, nggak bisa. Karena ini kita AP client itu sebenarnya independen. Yang dia dapat ini cuma koneksi internet doang, tapi nggak bisa connect ke sini. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang connect ke sini nggak bisa connect ke sini. Nah, udah, tapi dia bisa connect internet. Coba cek dulu aja. Cuma pakai iPad itu ngapa-ngapa. Kenapa? Pakai iPad yang ngapa-ngapa. Aduh, kita cek dulu sini. S2 ya. Setup. Oh ini itu udah berat 101 ini itu udah berapa benar. Gitu yang 10.1 itu 10.2 ya ini ya. Pusat nyala kan, pusatnya nggak bisa.
15 ya, berarti untuk pusat ya. Iya. Oh, pusat mau. Itu tinggal yang ini. Ini bedanya itu. Ini udah dapet tapi belum connect. Ini juga udah dapet lain. Udah masuk ini ke pusat.
sekali lagi. Kalau bisa nggak bisa, nanti harus ini. Kita saya pakai ini. Yang pakai ini ya. Ini yang direkomendasikan. Ya, jadi ada di administration sudah factory default. Di restore. Iya, maksudnya. Nah, ini kata tadi hard reset.
Ini di bagian sini ada sedikit perubahan. Jadi di enable aja. Nah, ini sering disable, ini automatic, gak apa-apa. Nah ini beda sama yang tadi. Kalau tadi kan dia 100 ya. Nah 100 ini di bawah 1 aja nggak masalah. Ini bawah 1 nggak masalah. Nah, ini cukup. Ini dibuat 1 titik. Yang penting beda ya. Kalau di 100 ini 1 mulai. Nah, ini 1.50 saya buat. Jangan banyak 10 aja. Ini kan 10 menit. Ini punyanya itu aja. Nah, ini sama, masih sama, jadi nggak perlu reset ya, karena IP sama. Nggak perlu berubah IP di sini ya, yang sama itu. Ini tadi AP client. Ini sama yang tadi, AP pusat ya, AP pusat. 6. Apply. Nah, yang paling terpenting di sini adalah di bagian web security-nya. Di sini WPA 2 personal. Bagian security yang di atas ya, power security, bagian security ini di disable. Sekian baru disable. Tadi di bagian wireless, bagian setup dulu wireless. Bagian setup. Ini routing ini begitu ya. Udah punya status. Ini di wireless. Harusnya ada dapat IP. Kalau ini dapat IP berarti berhasil nih. Yang bagian one nih. Oke. Oh, pusat beli semua ya. Tapi ini nggak dapat IP nih, harusnya dapat IP nih, one ini. Nah, dapat, nah baru bisa nih. Bisa ya? Mantap. Ya. Nah, gitu. Jadi gitu intinya. Ininya otomatis tetap, ininya harus beda. Ya, sama ya. Karena ini AP client, bukan AP client itu saya salah. Kalau AP client itu sama. Karena ini AP client jadi beda. Makanya dia nggak bisa connect ke sini. Karena dia segmennya tadi segmen 100. Nah, jadi bisa connect. Jadi udah ini cuma dapat internet doang. Nggak dapat koneksi. Jadi kalau misalnya kita buat sini AP pusat, ya AP access point, di sana AP access point client dan bisa sharing data antara klien yang ada connect ke access point sama klien yang connect ke access point client. Gitu. Paham ya? Paham. Tapi dia dapat sharing internet doang. Nah, internet ini yang bisa internet ini.
Ya, jadi setting ini tadi udah, tinggal di setting tadi bagian wireless. Saya tadi disamain. Nah, ini nggak usah juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang paling terpenting adalah di bagian wire security-nya. Security-nya sama di wire security yang atas ini, yang security atas ini di disable. Udah tinggal tadi survei. Nah, ini IP saya ini dapatnya tuh. Nah, satu ya. Oke, seperti ya. Ada yang mau laptop nggak tadi? Kalau mau laptop coba connect lagi sekali. Yang mau laptop? Di depan nomor siapa ya? Kan minggu UTS di sini. Buat desa praktek ada di mana? Praktik dan teori. Prakteknya berarti gimana? Sini satu-satu bagaimana? Ini di atas kelompok, satu kelompok. Oh, nanti kamu gitu pak? 4 orang lah. Satu-satu boleh, nggak usah kelompok, satu boleh. Tapi kalau Aman ya. iya. Nah ini tinggal di reset ya. Resetnya jangan kayak tadi ya. Resetnya berarti di bagian administration. Nah di sini ada factory default. Nah 3 yes. Sebaiknya tadi ini IP yang ini dikasih manual dulu. Ini kan tadi kan IP DCP ini. Nah ini sebaiknya dikasih manual. Nah, tadi dapat segmen 1 ya. Taruh segmen 1. 20 misalnya. Pokoknya segmen 1 aja ya. Nah udah sampai ping dulu tes, pastiin ping ke 101 saya aman berarti. Jadi tinggal play. Jadi dia yang ini tetap 101 karena nggak berubah. Coba tadi kita berubah ini. Jadi habis belajar harus di reset. Kalau nggak di reset nanti bingung tahu tadi. Soalnya dia kan nggak bisa di ini. Ya, beres-beres. Ya, tinggal gini. Ini yang besar. Oh, balik taruh dulu ya. Udah beli kan? Ini pasti ini bisa. Ini berapa pak? Hah? Ini berapa? Ada saya. Saya nggak ngerti pak. Nah, ini udah keluar. Sekarang yang sedang ini ya. Jadi gue malas jadi. Kita segmen 100 tadi ya. Berpuasa nggak? Apa nih? Ambil puasa bisa nggak? Alhamdulillah puasa kan. Setiap aja juga. Puasa setiap aja juga. Kita harus dulu. Ini nggak boleh. Nggak apa-apa kalau aman. Kan ada winbox soalnya, jadi dia bisa manggil lewat ini bukan res. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Ini nggak bisa. Kita reset. Ya. Ini factory default resetnya, jangan lupa yes. Oke. Nanti dia berubah jadi 1.
Pasangin ke itu tuh yang enggak salah, depan di depan ini depan, nggak usah ke belakang. Nah depan itu tadi atasnya yang hijau itu. Ini sekaligus saya Ada